Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'ir rasul wa nahana 'anil ihtilabil qabihati wal ittiraqil mudin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bid-dinil qawim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul kiram, kaum muslimin rahimahumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan hidayah serta rahmat dari Allah. Pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan sebahagian dari kewajiban kita selaku hamba Allah yang telah mengikrarkan diri sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, dalam satu keterangan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan khadim, pelayan, salah satu pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik, pernah merekam satu peristiwa, satu kejadian ketika ada tiga orang yang mendatangi sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiganya bertanya mengenai kondisi ibadah setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diterangkan oleh istri Rasulullah, ketiganya menganggap bahwa ibadah mereka dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau dikaitkan dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu sudah mendapat jaminan diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bahkan sudah dijamin masuk surga. Oleh karena itu ketiganya mempunyai inisiatif ingin menambah frekuensi ibadah guna menutupi kekurangan mereka yang tidak diberikan kepada mereka, sementara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan. Sehingga mereka mengatakan, kaifa takunu, bagaimana mungkin kita sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Rasulullah itu sudah mendapat jaminan dari Allah diampuni dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Sehingga ketiganya berbeda pendirian
dalam mengambil inisiatif. Yang satu akan menggunakan siang harinya, yang satu akan menggunakan malam harinya, yang satu lagi tercermin dari muamalahnya. Yang satu akan menggunakan malamnya untuk sholat terus-menerus dan tidak akan pernah tidur. Malam akan dijadikan bermunajat kepada Allah dari awal malam sampai akhir malam menjelang subuh. Yang satu akan menggunakan siang harinya, yakni untuk berpuasa, melaksanakan siang yang sunat, dan tidak sehari pun dia akan membatalkan puasanya. Terus menerus dia akan berpuasa di siang hari. Dan yang satu lagi akan menjauhi yang menganggap penghalang sebagai penghalang ibadah dia, yakni perempuan. Dia akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah. Satu hal yang patut kita apresiasi dari motivasi mereka yang ingin sama dengan Rasulullah SAW mengenai pahalanya, sehingga mereka berinisiatif. Namun tentu dalam Islam, dalam syariat Islam bukan itu. Bukan banyak tidaknya frekuensi ibadah, tapi benar tidaknya ibadah itu. Istilah Al-Quran, ahsanu amala, yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak. Idealnya banyak baik. Maka kedengaran oleh Rasulullah SAW, Masyarul muslimin rahimakumullah, Rasulullah memanggil ketiganya dan mengatakan, antum alladzi kuntum kada wa kada. Kamu yang telah mengatakan ini dan ini. Kamu yang akan sholat semalaman suntuk, kamu yang akan puasa terus-menerus, kamu yang akan menjauhi wanita. Ketahuilah bahwa orang yang paling takut kepada Allah adalah akulah orangnya, kata Rasulullah. Akan tetapi aku sholat malam dan aku pun tidur. Aku pun berpuasa sunat, aku pun tidak selamanya. Dan aku pun, kata Rasulullah, menikahi istri. Siapa yang benci terhadap perjalanan sunnahku, itu bukan termasuk bagianku. Disinilah dalam ibadah itu dituntut benar tidaknya. Adakah sesuatu perintah atau paling tidak anjuran tentang hal tersebut? Itu prinsip dalam ibadah. Karena kita tahu sholat Jumat saja yang sekarang kita laksanakan, tidak ada dalil yang melarang 4 rakaat. Cari dalilnya, silakan. Adakah dalil yang melarang sholat Jumat 4 rakaat? Tidak ada. Yang ada itu dalil yang menunjukkan bahwa sholat Jumat itu 2 rakaat. Maka kita mematuhi dalil tersebut, maka kita tidak berani untuk sholat Jumat 4 rakaat karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW 2 rakaat. Jadi salah satu unsur ibadah adalah shawab atau benar tidaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, di akhirat nanti ada 3 kelompok yang akan dimintai pertanggungjawabannya, ditanya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang pertama adalah orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia gugur. Kita tahu bahwa gugur di medan juang, gugur di medan peperangan adalah suatu amalan puncak dari amalan kita sebetulnya. Syuhada itu adalah puncak amal kita. Para sahabat menginginkan itu, termasuk Khalid bin Walid, panglima pada masa Abu Bakar As-Siddiq, bahkan panglima ketika 3 jenderal di medan Mu'tah gugur, lalu Khalid bin Walid menjadi pemimpin. Sekalipun banyak panah yang kena ke badannya, tapi Allah menakdirkan dia mati tidak dalam peperangan. Padahal keinginan Khalid bin Walid itu mati dalam peperangan. Ketika ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kamu perbuat? Orang itu akan menjawab, saya berjuang di jalan Allah sampai mati karenamu ya Allah. Firman Allah, kadzabta, kamu bohong. Kamu berbuat demikian itu untuk disebut sebagai seorang pemberani, pahlawan. Dan kamu waktu di dunia sudah diagung-agungkan. Fasuhiba ala wajihi summa tuliha inna, lalu diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu dan Al-Quran, ulama dan qari, penghafal. Yang sebetulnya kalau menurut hadis qari itu adalah penghafal Al-Quran. Al-Hafidh itu berbeda. Hafidh itu orang yang hafal ratusan ribu hadis, itu hafidh. Kalau qari itu penghafal Al-Quran. Makanya ketika 70 qari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibantai, Rasulullah mengadakan sholat kunut najilah waktu itu, disebut qari. Orang yang hafal Al-Quran, aqra'uhum li kitabillah, pantas menjadi imam sholat. Ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan, aku mengajarkan ilmu sampai orang-orang tahu. Aku membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran sampai orang-orang mengerti. Karenamu ya Allah. Tapi ternyata kata Allah, kamu juga bohong. Kamu mengajarkan ilmu supaya disebut alim, orang yang berilmu, ulama, kata-kata kiai, ajenan. Kamu sudah diagung-agungkan waktu itu di dunia. Kamu juga mengajarkan Al-Quran bukan karena tapi ingin disebut seorang penghafal Al-Quran, qari. Fasuhiba ala wajhihi summa tuliha binnar, lalu diseret dan dilemparkan ke neraka. Dan yang satu lagi adalah orang yang diberi amanah berbagai macam harta, dari perusahaannya, dari pertanian, atau dari pekerjaannya dan lain sebagainya, sampai banyak hartanya. Setiap ada pembangunan masjid, setiap ada pembangunan pesantren, pembangunan jalan dan lain sebagainya, ia senantiasa menyisihkan harta. Ketika ditanya apa yang sudah kamu lakukan, tidak ada satupun amalan-amalan yang berkalian dengan harta, kecuali aku di situ menyisihkan hartaku karenamu ya Allah. Kamu juga bohong kata Allah. Kamu melakukan itu supaya disebut seorang yang dermawan,
Kalau dilihat dari hadis tersebut, ternyata ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Ibadahnya sudah benar, ada perintahnya, tapi motivasinya lain. Kalau yang awal motivasinya hebat, caranya yang salah. Ini caranya benar, mengajarkan Al-Quran, jihad di jalan Allah, kemudian menyumbang ke masjid, wakaf dan lain sebagainya. Tapi motivasinya lain. Niatnya bukan karena Allah. Apa yang kita sebut dengan riya. Riya itu bukan berarti orang yang menyebut-nyebut, orang yang disebut menyumbang disebut riya, bukan. Rasulullah juga pernah kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang saum hari ini, yang puasa hari ini? Saya ya Rasulullah. Siapa yang sekarang hari ini telah memandikan, mengurusi jenazahnya? Saya ya Rasulullah. Tidak disebut saya hamba Allah, tidak. Karena niat itu di sini dalam hati. Bahkan Abu Bakar, saya yang akan menginfakkan hartaku di jalan Allah semuanya. Kata Utsman, sepertiga saya. Itu terus terang. Apakah itu disebut riya? Tidak. Yang tahu riya itu bukan orang lain, tapi kita sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Tapi niat dan yang tadi shawab benar dalam ibadah merupakan unsur atau dua unsur yang mesti ada dalam setiap aktivitas ibadah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fid dunya wal akhirah. Liman amana billahi wal yawmil akhir wa amila amalan shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari uraian pada khutbah yang pertama, kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa dua unsur dalam ibadah itu mesti beriringan. Bila salah satu di antara yang dua ini tidak ada, maka akan berpengaruh terhadap nilai atau diterima tidaknya ibadah. Pelaksanaannya benar, niatnya bukan karena Allah, ini pun bertolak. Niatnya ikhlas, tapi tidak ada contoh, tidak ada perintah, tidak ada anjuran, ini pun bermasalah. Karena ibadah itu adalah taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam setiap kegiatan ibadah bersumber dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi patokan benar dan tidaknya ibadah kita.